Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, masih membahas mengenai akidah tasawuf, kitab Miftahus Sudur, halaman 77, masih membahas mengenai pentingnya seorang guru untuk bisa mengantarkan kita ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Fal masayihu hum at-tariqatu ilallahi ta'ala. Guru-guru adalah jalan menuju kepada Allah. Kita ini kan semua perjalanan kepada Allah. Tidak ada yang tidak jalan kepada Allah. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan ilaihinya kan menuju kepada Allah. Jalan menuju kepada Allah itu adalah guru. Fal masyayikh hum at-tariqatu ilallah. Guru adalah jalan menuju kepada Allah. Wal adillau alaihi. Guru juga dalil-dalil, petunjuk-petunjuk atas Allah, petunjuk-petunjuk untuk Allah. Jadi kalau kemudian mengatakan apa dalilnya melakukan ini, itu kita menyebut guru saya melakukan seperti itu dalil, sudah itu dalil. Guru itu bisa menjadi dalil, guru itu bisa menjadi petunjuk. Wal babul ladzi yadkhulu minhu ilaihi. Guru juga merupakan pintu yang masuk dari guru menuju kepada Allah. Jadi fungsinya guru, dia adalah jalan menuju kepada Allah. Dia adalah petunjuk, rambu-rambu jalan, dan pintu yang lewat guru kita bisa sampai kepada Allah. Maka fala buddha, maka wajib likulli muridillah, untuk semua orang yang pengen sama Allah, untuk semua orang yang menginginkan Allah, wajib untuk orang yang menginginkan Allah apa? Min syaihin, dari seorang guru. Gak bisa gak pakai guru, itu gak bisa. Ngalah-ngalahin Nabi nggak pakai guru itu. Wajib makanya bagi semua orang yang menginginkan Allah adalah seorang guru. Alama bayyannahu, atas apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Apa itu? Guru yang melihat gurunya, yang melihat gurunya, yang melihat gurunya, yang melihat gurunya, sampai kepada melihat sahabat, sahabat melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sebelumnya kan begitu. Hadisnya kan seperti itu. Orang yang melihat kepada orang yang melihat kepada orang yang melihat kepada orang yang melihat kepada orang yang melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa, kecuali, emang kagak ada, memangnya tidak ada pengecualian nih. Semua orang wajib punya guru. Ya, ada pengecualiannya, ada. Illa, kecuali alan nuzuri was suzuzi, orang-orang khusus yang mendapatkan bimbingan dan pertolongan Allah langsung. Ada orang yang langsung ditolong, dibimbing, dibina langsung sama Allah, nggak pakai siapa-siapa. Ada itu orang kayak begitu. Fayajuzu, maka boleh, ayyastofa, maka bisa ayyastofi Allahu abdan, maka bisa jadi boleh
Allah ini memilih abdan, seorang hamba, min ibadillahi, dari hamba-hambanya Allah, fayatawalla tarbiyatahu, maka Allah menguasai pendidikan dia, wa harasatahu, dan menguasai penjagaan dia, minasyaitoni, dari setan, wa hanatin nafsi wal hawa, dan menjaga dirinya dari nafsu dan hawa nafsu. Langsung Allah yang mendidik itu, langsung Allah yang mendidik. Ada orang kayak begini, ada, dan bisa. Allah mampu, Allah bisa memilih seorang hamba yang Allah langsung didik dia. Jadi dia ini dididik langsung sama Allah, nggak pakai guru. Terus yang ngejaga juga Allah. Ada, ngejaga dari mana? Ngejaga dari setan dan ngejaga dari hawa nafsu. Ada itu, seperti siapa? Ka Ibrahiman nabiyyi, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini kan bapaknya ke atasnya ini kan bukan nabi. Lain misalnya Nabi Yakub, Nabi Yusuf misalnya. Nabi Yusuf dibimbing sama ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub dibimbing oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim siapa yang ngembimbing? Dia tinggal di tengah di tengah produsen berpatung kok gitu. Nabi Musa misalnya. Nabi Musa dia dari bayi udah dibuang, dialirin ke sungai. Lalu kemudian semua kan pengen dibunuh, ditemuin sama istrinya Fir'aun. Namanya Sayyidatina Asiyah. Sama Asiyah, "Bang, ketemu bayi nih Bang tadi di sungai. Laki-laki cakep banget." Ya udah lu urus aja tuh. Musa dari bayi tinggal di tengah Fir'aun. Di kerajaan Fir'aun yang ngaku Tuhan, yang semuanya keburukan ada di situ. Apa pengaruh itu Nabi Musa itu? Anda tinggal sebulan saja di prostitusi, berpengaruh nggak kira-kira? Sebulan aja misalnya. Atau Anda sebulan aja tinggal atau bergaul di pelabuhan yang serem-serem itu misalnya. Pengaruh nggak itu Anda? Sebulan aja. Nabi Musa dari bayi sampai dewasa yang mendidik, hidup di tengah-tengah Fir'aun itu. Di tengah-tengah kerajaan Fir'aun, bukan di pinggir. Bersama dengan Fir'aun, makan bareng, mungkin tidur juga bareng kali kecil saat itu. Terus kemudian ya sama-sama. Tapi berpengaruh kan Nabi Musa? Enggak. Itu dididik langsung oleh Allah. Pun juga seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dididik oleh Allah. Langsung dididik. Tapi Uwais Al-Qarni, kalau dalam selain Nabi siapa? Uwais Al-Qarni minal aulia. Contoh lagi seperti Uwais Al-Qarni dari para aulia. Uwais Al-Qarni ini hidup sezaman sama Nabi, tapi nggak pernah melihat Nabi karena jauh rumahnya dan beliau harus ngurus ibunya. Jadi nggak pernah ketemu sama Nabi, itu nggak pernah ngobrol-ngobrol sama Nabi, itu nggak pernah. Tapi Uwais Al-Qarni ini meskipun nggak pernah ketemu sama Nabi, sezaman sama Nabi, tapi dia langsung dididik oleh Allah. Wa ghairuhum, selain mereka rahimallahu taala. Ada, tapi fala yuzkaru, maka tidak disebutkan illa kecuali anna, bahwasanya kita, bayan nama menjelaskan kita, mahua sesuatu, al aglabu yang mayoritas, wal aksaru dan yang paling banyak, wal aslamu dan yang lebih selamat, wal ahsanu dan yang lebih bagus. Tapi itu jarang. Umumnya manusia itu dididik sama guru. Yang kita bicarakan sekarang ini adalah kebanyakan orang, mayoritas orang, dan sesuatu yang lebih selamat, yang lebih bagus. Kita ini, ya siapa kita ini? Nabi udah gak ada lagi. Terus apa kemudian kita lalu jadi wali gitu?
Kenapa nggak punya guru? Langsung gurunya Allah. Ya nggak tahu, mungkin saja, tapi kan kecil banget kemungkinannya. Sangat kecil, kemungkinannya sangat kecil. Kita langsung dididik oleh Allah. Sangat kecil, sangat kecil. Umumnya manusia itu dididik sama gurunya. Umumnya, Nabi juga kan nggak semuanya. Nabi Sulaiman dididik sama ayahnya Nabi Daud. Nabi Daud dididik oleh ayahnya. Tapi kan nggak semua para nabi juga dididik sama gurunya. Para aulia, para sahabat semuanya dididik sama Rasul, kecuali ya Uwais Al-Qarni. Kama ta'allamat as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum minhu, seperti para sahabat belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tabi'una, kemudian para tabi'in minhum, belajar dari para sahabat. Summa tabi'ut tabi'ina minhum, kemudian tabi'in belajar kepada tabi'in. Kornan ba'da kornin wa asron ba'da asrin, sezaman demi sezaman, semasa demi semasa. Kita belajar sama guru kita belajar sama gurunya belajar sama gurunya, terus begitu sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumnya orang begitu, umumnya manusia begitu, diajarin sama guru. Maka jadi penting banget orang itu punya guru itu. Wa mazalatil auliya'u, dan terus menerus al auliya'u, para wali, wasiddiquna, orang-orang siddiq, wal abdalu, dan para wali badal. Kazalika, seperti itu jugalah mereka. Min baini ustazin, dari antara murid, dari antara guru, wa tilmizin, dan murid. Semua para guru, semua para siddiqin, semua para wali itu juga sama, dari guru ke murid, dari murid ke guru. Kal Hasan al-Basri, seperti Hasan al-Basri, wa tilmizihi, dan muridnya Atbah al-Gulam. Hasan al-Basri punya murid namanya Atbah al-Gulam. Wa Siri as-Sakoti, dan Siri as-Sakoti, wa gulamihi, dan pelayannya, wa bni ukhtihi, dan ponakannya. Siapa itu? Abil Qasim Junaid al-Baghdadi. Siri as-Sakoti gurunya punya murid namanya Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi punya murid namanya Abu Bakar Dulab Asibli. Terus begitu ke muridnya. Sampai kalau kita misalnya sampai kepada Syekh Ahmad Khotib. Syekh Ahmad Khotib punya murid Syekh Tolha punya murid Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, punya murid Syekh Ahmad Sohibul Wafa, punya murid Syekh Muhammad. Jadi begitu murid ke guru, guru ke murid, guru ke murid. Yang dulunya murid akhirnya jadi guru. Pasti itu berjenjang itu. Baina ustazin wa tilmizin, antara guru dan murid. Wa ghairihi mimma yatulu sarhu, selain mereka yang panjang ini pembahasannya. Pembahasan panjang itu karena tadi ini pasti dia muridnya siapa. Anda belajar kepada guru, yang gurunya harus punya guru. Kan sering disampaikan, jangan belajar sama guru yang guru tidak belajar kepada gurunya. Yang gurunya tidak belajar kepada gurunya, begitu saja terus. Dan sebenarnya konsep kayak begini sudah diambil sama konsep barat itu. Di barat itu Anda muridnya siapa? Profesor siapa? Saya mahasiswa Profesor si Anu. Profesor si Anu, kalau udah ngomong si Anu, udah diakui dia sedunia itu. Kenapa? Karena Profesor si Anu ini adalah muridnya si Profesor si Anu. Itu sudah pasti tuh. Muridnya Profesor si Anu, oh sudah itu. Oh, muridnya si Anu, ya sudah selesai itu gitu. Misalnya kalau di pondok nih, mana Tebu Ireng, ya selesai sudah itu. Tebu Ireng oh ya udah selesai. Kenapa? Karena Tebu Ireng kayak Hasyim Asy'ari, ke Khalil Bangkalan, kepada terus guru-gurunya tuh sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fama min nabiyin, maka tidaklah min nabiyin dari seorang nabi,
illa kecuali walahu dan pada Nabi sohibun ada kawannya. Tidak ada Nabi tidak punya sahabat yang tidak punya kawan, tidak ada. Semua Nabi punya kawan, punya kawan. Sampai Nabiullah Isa pun juga punya kawan, punya kawan. Maka kemudian disebut dengan Nasrani, ya karena salah satu muridnya konon juga ada yang namanya Nasoro. Gitu ya. Jadi maka kemudian pengikutnya justru pengikutnya disebut dengan Nasrani. Tidak ada dari seorang nabi pun kecuali dia punya kawan. Yahtadi bihudahu, yang nabi itu memberikan petunjuk kepada si kawannya ini. Wayakifu asarahu, dan si kawannya ini berdiri mengikuti jejaknya. Wayazhabu mazhabahu, dan si kawannya ini pergi di tempat perginya si nabinya, gurunya. Wayahdi hudahu, dan si kawannya ini mengambil petunjuk atas petunjuknya nabinya. Summa yakhlufu, kemudian si muridnya menggantikan makanahu, tempatnya gurunya. Wayakumu, dan si murid ini menempati makomahu, makomnya gurunya. Tidak ada satupun nabi yang dia nggak punya sahabat. Yang sahabatnya itu kemudian ngikutin jejaknya. Terus kemudian mengikuti mazhabnya, mengikuti petunjuknya. Kemudian dia menggantikan posisinya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW punya banyak sahabat. Di antara banyak sahabat misalnya di antara banyak sahabat ada sahabat Sayyidina Ali karamallahu. Sayyidina Ali karamallahu wajah ini yahtadi bihudahu, mengambil petunjuk dengan petunjuknya Nabi. Berdiri dia mengikuti jejaknya Nabi. Pergi dia di tempat perginya Nabi. Lalu kemudian Sayyidina Ali menggantikan posisi Nabi. Siapa? Khulafaur Rasyidun. Menggantikan posisi Nabi. Lalu kan kalau dalam silsilat Orakel misalnya, Nabi kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya sohib juga, yang itu adalah anaknya Sayyidina Husain. Terus ke bawah gitu. Coba Syekh Ahmad Khatib bin Abdul bin Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi punya tuh sohibnya, ikut terus. Syekh Tolha terus tuh ikut di posisinya, ngikutin jejaknya Syekh Khatib. Ketika Syekh Khatib ini sudah wafat, maka Syekh Tolha menggantikan posisinya Syekh Khatib, menempati posisinya makomnya Syekh Khatib. Nah, orang nggak bisa mengganti posisinya kemudian berdiri menempati makomnya, nggak bisa kalau ngikutnya cuma sebentar, cuma ngikutnya sebentar. Dulu kalau Anda pengen jadi ketua umum partai dulu mah lama, Anda itu lama jejak, jadi ini dulu baru kemudian jadi ketua. Anda pengen jadi ketua NU misalnya, nggak bisa ujuk-ujuk baru masuk NU, ikut MKDU, dapat Kartanu, langsung besok jadi ketua cabang. Nggak bisa itu. Menggantikan ketua cabang yang ada nggak bisa itu. Dulu gitu loh. Kecuali Anda orang khusus, beda gitu kalau Anda orang khusus. Tapi kalau Anda orang biasa, nggak bisa itu menempati itu. Sama aja kan kayak begitu. Misalnya Anda baru tinggal di kampung sini, cuma 2 minggu, baru 2 minggu nih misalnya, baru 2 minggu Anda jadi warga di sini, pemilihan RT, langsung kemudian Anda jadi ketua RT, kan nggak bagus. Kenapa kok nggak bagus? Ya tadi, bagaimana mau melanjutkan apa yang sudah ada kalau dia nggak tahu apa yang sudah dilakukan. Bagaimana dia pengen belajar daripada pendahulunya kalau dia tidak bersama dengan pendahulunya. Sama itu, guru mursyid juga begitu. Anda nggak bisa semua orang ini menggantikan guru mursyid, nggak bisa. Kecuali orang yang selalu mengikuti jejaknya. Lalu kemudian selalu pergi
berada di mazhabnya, yang selalu mengikuti petunjuknya, baru dia bisa menggantikan. Anda baru sehari sholat Jumat, baru sehari sholat di masjid ini, langsung pemilihan ketua DKM, langsung jadi ketua DKM di sini kan susah. Anda belum menguasai medan, kan gitu sih. Nah sama seperti ini juga. Maka murid yang menjadi pengganti guru pasti murid pilihan, murid yang selalu ikut, selalu bersama dengan guru. Pasti yang kayak begitu. Konsepnya pasti seperti itu. Wa qala Allahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluh wallazina amanu. Sesungguhnya penolong kalian ini adalah Allah. Wa rasuluhu, penolong kalian adalah rasulnya Allah. Wallazina amanu, penolong kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Siapa itu? Allazina yuqimunas sholata, orang yang selalu iqomah sholat. Bukan mendirikan sholat saja, bukan melakukan sholat, tapi mendirikan sholat. Kan udah pernah dibahas bedanya itu. Orang yang benar-benar sholat. Wa yu'tunaz zakat, orang-orang yang selalu menunaikan zakat. Wa hum raki'una, mereka selalu ruku, selalu sujud, selalu sholat. Waman, dan barang siapa yatawalla, yang menjadikan wali, waman, dan barang siapa yatawalla, yang mengambil Allah, ada Allah wa rasulahu, dan rasulnya, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi, maka sesungguhnya hizibnya Allah, kelompoknya Allah, hum al-ghalibun, mereka adalah orang-orang yang menang. Ayat ini menerangkan, kalau kamu pengen mendapatkan pertolongan, kalau kamu ingin mempunyai penolong, kalau kamu ingin menjadi penolong, maka penolong kalian adalah yang pertama Allah. Ketinggian. Karena kita nggak bisa connect sama Allah, nggak bisa kun fayakun sama Allah, nggak bisa berinteraksi sama Allah. Wa rasuluh, rasulnya Allah. Rasulnya Allah nggak ketemu kita, sama Nabi Muhammad nggak ketemu. Terus ya berarti sama siapa? Wallazina amanu, orang-orang yang beriman itu siapa? Tadi yuqimunas sholata wa yutunaz zakata wa hum raki'un. Bukan cuma orang yang sholat, bukan cuma orang yang zakat, tapi orang yang mendirikan sholat zohir batin, orang yang menunaikan zakat zohir dan batin, dan mereka adalah orang-orang yang selalu sujud. Orang-orang inilah yang akan mengantarkanmu kepada Rasul, yang Rasul kemudian mengantarkanmu kepada Allah. Jenjangnya begitu jenjangnya. Kita diantarkan oleh guru, sampai diantarkan oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian mengantarkan kita kepada Allah. Begitu jenjangnya itu. Jenjangnya seperti itu. Terus kalau kemudian Anda pede-pedean, enggak, saya mah langsung kepada Allah, melewati guru, melewati wali, melewati Rasulullah, melewati malaikat. Siapa kita ini? Siapa kita ini? Kita ini siapa yang bisa-bisaan langsung naik di atas begini? Bisa, tapi orang-orang tertentu saja tadi, dari kalangan nabi, dari kalangan wali, orang tertentu saja. Ini yang disebut dengan majzub, orang yang ditarik sama Allah. Yang sering saya katakan, orang yang majzub ini orang yang sering mengalami kegilaan. Kenapa mengalami kegilaan? Karena dirinya sudah ada di langit, tapi tubuhnya masih di sini. Jadi bicaranya bicara langit, padahal badannya ada di sini. Orang sini nggak nyambung sama dia, badannya doang yang nyambung sama dia. Tapi hatinya, pikirannya, pandangannya nggak nyambung. Kenapa? Karena dia arwahuhum fis sama wa abdanuhum fil ardi. Badannya ada di bumi, tapi ruhnya ada di majzub. Tapi majzub ini orang gila. Jadi Anda pengen jadi orang majzub atau jadi orang normal-normal aja gitu loh. Kalau majzub Anda ditarik ke atas langsung nih, ditarik.
Ditarik. Anda ada di lantai bawah, tiba-tiba langsung Anda ditarik ke lantai 3. Nggak lewat lantai 2 dulu, nggak lewat 3. Tiba-tiba Anda langsung naik ke lantai 3. Kalau kita ada di bumi, Anda langsung tiba-tiba ditarik ke langit ke-7. Kagak melewati langit 1, langit 2, langsung Anda ditarik ke langit 7. Majzub itu namanya majzub. Orang yang ditarik namanya majzub. Dia nggak melewati guru, nggak melewati siapa-siapa dia. Dia langsung ditarik. Tapi gila menurut pandangan manusia umum. Kenapa? Karena tadi dianya mau dari sana, tapi badannya doang yang di sini. Diajak ngomong nggak nyambung, orang ada di sana dia. Dianya ada di sana, itu namanya orang majzub. Nah, umumnya orang adalah itu tadi. Maka kata Allah, kalau kamu ingin mendapatkan penolongmu adalah Allah. Lalu kemudian penolongmu adalah Rasul. Penolongmu adalah orang-orang beriman. Siapa orang beriman ini? Ya para auliyanya Allah, para guru-guru tertentu. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfah. Bukanlah harta kalian, bukanlah anak-anak kalian yang bisa mendekatkan kalian di sisi kami, bukan anakmu yang mendekatkanmu kepada Allah, bukan hartamu yang membuat dekat dirimu kepada Allah, bukan. Illa kecuali man orang amana yang beriman wa amila sholihan, dan orang yang beramal soleh. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ini bisa siapa saja, bisa tetangga kita, bisa siapapun saja. Tapi amana wa amila sholihan adalah seorang guru yang konsisten, amanah wa amila sholihan, yang konsisten. Kalau bukan levelnya guru, kadang-kadang amanah, kadang-kadang amila sholihan, kadang amila sholihan, kadang-kadang amila tolehah, kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk. Kan kasih kayak kita nih, kita kan masih belum makom guru kan. Kita ini kan belum makom guru, maka perbuatan kita kadang-kadang soleh, kadang-kadang enggak, kan gitu. Kenapa? Karena kita bukan guru. Nah, amanah wa amila solehan, siapa di sini? Orang yang konsisten terus beriman kepada Allah, yang Allahnya ini terus ada dalam dirinya, yang nggak pernah hilang imannya, yang nggak pernah melakukan keburukan. Itu siapa levelnya itu? Kalau bukan seorang guru. Itulah yang bisa mendekatkanmu kepada Allah. Engkau punya uang 1 miliar pun, 2 miliar pun, 100 miliar pun, belum tentu itu bisa mendekatkanmu kepada Allah. Yang bisa mendekatkanmu kepada Allah adalah tadi, man amana wa amila sholihan. Faulaika, maka mereka itulah, lahum pada mereka, jazaa'ud du'fi, balasan yang berlipat-lipat, bima amilu, dengan apa yang mereka kerjakan. Wahum, mereka itu fil ghurafati aminun, di tempat-tempat yang tinggi yaitu surga, aminuna, mereka itu aman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuna min qaumin, Tuhan kita ini takjub. Ya Allah ini ya bukan takjub kayak manusia ya, heran kayak manusia. Kalau manusia kan heran memang karena nggak tahu akhirnya jadi heran. Tapi takjubnya Allah beda dengan takjubnya manusia. Jadi semua sifatnya Allah itu pasti beda dengan apa sifatnya manusia. Karena laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama wa wasamiul. Allah itu nggak sama. Kalau Allah Maha mendengar, kita mendengar, Allah juga tapi mendengar kita sama mendengarnya Allah beda. Kita melihat, Allah basyirun, Allah juga Maha melihat. Tapi melihatnya kita beda dengan melihatnya Allah. Al-Muntakim, Allah yang Maha membalas dendam. Tapi balas dendamnya kita sama membalas dendamnya Allah juga beda. Jadi sama,
tapi beda. Mendengar, iya mendengar, tapi mendengarnya beda. Melihat, iya melihat. Terus takjub, Allah takjub, heran. Herannya sama, tapi herannya Allah sama herannya manusia beda. Jadi ini kata Nabi gini, Allah itu heran, Tuhan kita ini heran. Dari satu kaum yuqaduna ilal jannati fis salasil, yang digiring ke surga fis salasil, dengan mata rantai. Allah ini takjub, orang yang masuk surga rombongan gitu loh, rombongan ini satu silsilah, satu mata rantai, rombongan. Kalau kita nih rombongan 3N masuk, takjub ini. Ketimbang orang yang masuk surga sendirian, kecuk datang dia ke dalam surga. Tapi Allah takjub, heran, orang yang masuk ke dalam surga serombongan, sesilsilah, satu rombongan, satu silsilah, satu mata rantai masuk ke dalam surga nih, digiring ke surga ini satu rantai ini. Satu rantai, kalau kita lagi mau ziarah ke makom, satu grup nih masuk semua ini. Itu takjub itu Allah itu. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam satu golongan kalau kita tidak mengikuti golongan itu? Kan harus masuk. Gitu ya, harus masuk. Itu kata Nabi, Allah sangat takjub dari kaum yang mereka digiring ke dalam surga fis salasil, di dalam mata rantai. Kita punya mata rantai, guru kita sampai kepada Rasulullah. Ditarik lalu kita nih, rombongan silsilah ini tarik, seret aja. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsiri min ibadihil. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah. Berkatalah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah. Fal wajibu, maka yang wajib, alal insani, atas manusia, tolabu hayatil qalbil ukhrawi, mencari kehidupan hati ukhrawi, mencari kehidupan hati kita nih, min ahli talqini, dari ahli talqin, fid dunya, baik di dalam dunia, qabla fautil waktu, sebelum habisnya waktu. Kenapa? Fa inna dunya, maka sesungguhnya dunia, tempat kita ini, mazra'atul akhirah, tempat cocok tanamnya akhirat, tempat bertaninya akhirat, tempat menanamnya akhir. Dunia itu tempat bertanam untuk akhir. Wa man lam yazra, barang siapa yang tidak menanam di dunia, lam yahsud fil akhirah, maka dia tidak akan panen nanti di akhirat. Mana panen saya? Ente nanam nggak? Ya kagak nanam apa-apa. Kok panen gitu loh. Panen apa? Anda nanam apa? Kagak panen, nggak menanam. Kalau nggak nanam nggak bakalan Siapapun yang ingin panen di akhirat, maka nanemnya di bumi. Kita ini sekarang lagi nanam nih. Kita lagi nanam. Metiknya nanti di akhirat. Meskipun nanti rontokannya dapat juga nanti di dunia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Kembalilah kalian kepada ahli kalian. Orang-orang ahli kalian. Fa'allimuhum, maka ajarilah kalian hum, kepada ahli. Kembalilah kalian kepada keluarga-keluargamu, maka ajarilah mereka. Ajarilah keluargamu, ajarilah siapa orang-orang terdekat dengan kita, bahwa apa? Bahwa dunia adalah mazra'ah, tempat nanam. Siapapun yang ingin panen nanti bersama-sama, maka dia harus nanam di sini. Maka panennya, nanemnya harus dengan min ahli talqini fid dunya, orang yang harus ahlinya. Anda jangan nanam sesuatu yang Anda tidak diajari, tidak dibimbing sama orang yang ahli. Anda pengen nanam mangga, tapi nggak belajar, kagak diajarin sama orang yang ahli nanam mangga, rasanya susah itu, susah numbuhnya, susah bagusnya. Terus Anda pengen nanam padi, lalu kemudian padi itu Anda tanam sendiri, nggak pakai guru, nggak lewat orang yang ahli menanam padi, rasanya susah. Anda ingin menanam di dunia berupa kebaikan, tapi kemudian tidak diajarkan oleh orang yang ahli di dalam menanam kebaikan, maka rasanya susah. Gagal. Nanam, tapi makan hawa. Dimakan hawa, dia hama, dimakan
hama. Apa itu hamanya? Hamanya itu kerusakan-kerusakan, kesombongan, riya dan lain sebagainya. Nauzubillah min. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na fardudhuma inda hajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al wayya min ahli syarri wa min ahli jahal bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.